pakai bab hutang ya, bab hutang. Kita punya hutang. Saya pengen melunaskan hutang, betul? Nah, maka nomor satu kita ingat dulu, yang bisa melunaskan hutang hanya Allah. Saya pengen melunaskan hutang, saya tidak bisa melunaskan hutang, maka ada kata maka saya minta tolong sama yang bisa. Siapa yang bisa? Hanya Allah. Maka saat detik itu juga ketergantungan pada siapapun dan apapun segera buang. Perusahaan, usaha, ilmu, kenalan, teori, rencana, semua buang. Rencanaku tidak bisa, usahaku tidak bisa, temanku tidak bisa. Nolkan dulu, betul-betul yang bisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nolkan pikiran, nolkan hati hanya untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan hanya Allah, yang ada cuma Allah. Allah tempatku bergantung, langsung ngomong sama Allah, ya Allah, saya punya hutang, tolong lunaskan hutang saya. Maka kita cari jawabannya dari Allah, betul kan ya? Allah jawab itu, nggak mungkin nggak dijawab. Oke, aku lunaskan hutangmu. Oke, aku lunaskan hutangmu. Kalau mau tahu caranya, tanya sama siapa? Ya tanya sama nabinya, tanya sama rasulnya. Maka kita tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, gimana biar hutang saya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul menjawab, kamu waktu minjem harus benar caranya. Waktu minjem caranya harus benar. Siapa yang pinjam dengan niat untuk melunaskan akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau minjam tidak punya niat untuk melunaskan, hartanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kamu cek dulu, kamu pertama kali pinjam dulu niatnya mau ngemplang atau mau bayar? Mau bayar, ya udah. Kalau udah memang niatnya mau bayar, yakin pasti hutangmu lunas. Kalau niatmu mau bayar, tapi niat itu bukan ungkapan di hati toh. Kalau ungkapan di hati, di pikiran, namanya bukan niat tapi lamunan. Namanya lamunan. Niat itu qasdu syai' muqtarinun bi fi'lih. Definisi niat itu, kalau nggak ada prakteknya, niat itu adalah punya keinginan, punya cita-cita yang langsung diwujudkan dengan perbuatan. Itu namanya niat. Kalau nggak ada aksinya, nggak ada perbuatan, yang namanya bukan niat, tapi namanya al-amani. Dalam bahasa Indonesianya lamunan. Banyak orang mengira dirinya berniat, padahal lagi melamun, bukan berniat. Oke, saya berhutang dengan niat saya akan melunaskan. Maka saat itu juga dia udah siapkan. Ya, siapkan apa? Perencanaan. Dari sini saya akan ambil sekian rupiah untuk bayar hutang. Sini sekian rupiah untuk bayar hutang. Kemudian dia siapkan mungkin aqua galon atau apa, punya duit cemplongkan ini untuk bayar hutang. Ini untuk bayar hutang. Hutangnya 200 juta, nyemplungkannya 5.000 rupiah. Kapopo? Jangan pakai akalmu jangan dipakai, kan punyanya itu ya, punyanya itu. Udah nih, niat bayar hutang, niat untuk melunaskan hutang. Ini namanya sudah ada aksi. Terus nanya lagi sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ya, cara berikutnya apa? Cara berikutnya apa? Apakah hanya itu niat? Enggak. Ya, enggak niat saja. Kamu harus baca doa ini. Kamu baca doa ini. Kalau doa ini kamu baca, hutangmu berapapun akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setan bisikin, oh kamu sekedar doa nggak bisa, mana mungkin sih doa akan membuat hutangmu lunas. Kamu jangan percaya sama kata ustadz, kata ini dan lain sebagainya. Buktinya Habib Novel sendiri utangnya banyak, tapi lunas bro. Ya terbukti kan lunas, betul kan ya? Yang satu ini kan tinggal dikit, dari 7,7 cuma tinggal 4,7 dalam 2 bulan setengah kan ya. Alhamdulillah. Masa dalam 2 bulan setengah dapat 3M itu kan ya, subhanallah, kan luar biasa. Caranya gimana? Caranya ini. Caranya adalah dengan pola pikir yang tadi saya bangun tadi ya, yang saya jelaskan secara terstruktur nih, biar kita bisa mengikuti dengan gampang. Oh, diantaranya doa yang ada di Wirdul Latif. Jadi kalau tiap pagi baca Wirdul Latif, insya Allah hutang lunas. Ada di situ ya, ada di situ. Min ghalabatid dain. Ya Allah, bebaskan aku dari dikuasai oleh hutang. Ada di situ. Kemudian apa lagi? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Setiap habis sholat baca itu.
maka hutangnya akan lunas. Maka hutangnya akan lunas. Kalau setiap habis sholat baca itu, ya sudah, amalkan saja itu, nggak usah mikir lagi. Kamu udah percaya sama Allah, ya, percaya sama Nabi, itu wujud percaya sama Allah. Tugasmu ngapain? Nikmatin hidup. Nikmatin hidup bagaimana? Waktunya ke pasar, waktunya kerja, waktunya ngobrol sama teman. Jangan mikir hutang lagi. Kalau kamu masih mikir hutang lagi, berarti kamu gagal. Gagalnya di mana? Kamu nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang percaya itu yakin, orang yakin nggak ragu, orang ragu berarti tidak yakin. Maka kamu tidur dengan santai. Istri nanya, Mas, hutang banyak kok tidur santai, kenapa? Allah yang mau melunaskan, bukan saya. Keren itu. Suami nanya ke istrinya, Dek, hutangku banyak, kamu kok tidurmu bisa nyenyak, gimana caranya? Yang bagian melunaskan hutang bukan saya, Mas, bukan kamu. Yang melunaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melunaskan, bukan kita. Saat kita mengikuti tahapan-tahapan yang betul. Kalau judulnya Allah yang tempat kita bergantung, berarti yang beresin siapa? Allah. Kalau udah diberesin Allah, beres atau enggak beres? Beres. Mestinya kita tenang atau enggak tenang? Tenang.